Kembali lagi bersama saya di channel Take Atmosphere. Kali ini setelah kita membuat kemarin cara penggunaan list view-nya si Flutter, sebelum kita lebih jauh lagi mengeksplorasi fungsi-fungsinya, kita akan membuat yang namanya manajemen route navigation-nya si Flutter. Jadi si kelas material app ini dia itu sebenarnya punya atribut yang bernama onGenerateRoute. Nah, si atribut ini digunakan untuk memaintain kita tuh akan berpindah dari satu halaman ke halaman lain dengan route yang mana gitu. Jadi kita tinggal memanggil nama si route-nya saja. Oke, kita langsung coba saja. Pertama, saya akan membuat satu kelas yang bernama myRouter. Oke, di sini saya tambahkan kelas myRouter. Lalu saya akan membuat static function bernama generateRoute, di mana akan diassign parameter dari si generateRoute-nya si material app dengan route settings. Lalu di sini saya akan mengecek apakah si route name yang diassign ini ke halaman apa. Jadi di sini saya akan cek jika misalkan slash, maka kembalikan material page route si login page misalkan. Nah, karena kemarin kita membuat halaman login itu di file main.dat ini, jadi kita akan pisahkan agar terlihat lebih rapi. Jadi ketika manajemen route-nya itu lebih gampang ya. Jadi kita akan membuat kelas login page di modul si login page. Oke. Lalu saya bikin stateless login page. Di sininya stateful my login page. Oke. Lalu di sini masukkan ke sini. Lalu fungsi login yang ada di file main.dat kemarin kita pindahkan ke halaman si login page. Di sini. Gak ke copy ya. Kita copy dulu. Oke. Ininya kita import lagi. Lalu untuk ini kita ambil juga inisialisasi yang kemarin. Nah, untuk fungsi yang cek token ini kita akan pindahkan ke sebelum halaman login ini muncul nanti. Ini coba kita hapus. Oke, untuk yang dispose-nya. Lalu build si widgetnya. Ini pindahkan ke sini. Ini fungsi loginnya belum kita pindahkan yang ini. Oke. Oke, sudah nggak ada error. Ini
nanti kita akan pindahkan ke luar dari halaman My App. Jadi bisa yang kelas ini bisa kita hapus. Nah, seperti ini. Ini hapus. Oke. Nah, ini nanti kita akan ganti ya untuk yang navigation replacement konteksnya. Pertama, kita akan tambahkan lagi di sini login page. Oke. Lalu yang kedua yang sudah kita buat untuk halaman home. Lalu kita keluarkan return material page root lagi. Oke. Home page. Oke, seperti ini. Nah, karena switch, jadi kita perlu mereturn kalau misalkan dia itu nggak masuk ke cache mana-mana. Jadi kita akan tambahkan di sini default return material page root. Misalkan scaffold kosong kali ya. Scaffold body center misalkan. Teksnya kita set kosong. Tidak ada root misalkan. Oke, seperti ini. Lalu si myRouter ini kita akan panggil di si material app ini dengan on generate route. myRouter.generate route. Oke, seperti ini. Nah, untuk initial root-nya kita akan membuat, jadi sebenarnya kayak gini, slash kayak gini. Nah, untuk mempermudah, di si myRouter ini kita akan membuat static constant agar penamaannya enggak hardcode seperti ini. Static constant string misalkan login route di si slash, lalu satu lagi home route. Nah, jadi di sini kita bisa ganti login route dan di sini home route. Oke, so di sini tambahkan home. Lalu di sininya kita bisa set dengan myRouter.login route. Oke. Nah, lalu karena kita kemarin sudah mengecek kalau misalkan tokennya ada, maka dia sudah otomatis terotorisasi untuk tidak usah masuk ke login halaman lagi. Jadi langsung ke halaman home-nya. Nah, makanya pemanggilan ini nanti kita akan panggil setelah pengecekan tokennya ini. Jadi kita akan rubah di sini check token, lalu run kayak ini. Pindah, kita copy saja. Run app. Lalu kita assign value-nya ke si my app dengan cara kita buat parameter custom is authorized. Oke. Lalu di sini kita set parameternya is authorized dengan defaultnya false. Ini konstannya kita hilangkan. Lalu di sini is authorized-nya kita set dari value si return-nya si check token. Jadi kalau misalkan kita set tokennya ada, nggak null gitu, kita kembalikan return-nya value-nya true. Kalau misalkan null atau misalkan belum terotorisasi, kita return-nya false. Oke, seperti ini. Ini kita hapus juga. Nah, gitu. Seperti ini. Jadi ketika tokennya nggak null atau ada, kita kembalikan true yang menandakan bahwa si aplikasi ini sudah terotorisasi. Jadi ketika kita set initial root-nya,
kita cek is authorized, maka tampilkan root yang si home. Jika tidak, tampilkan login root. Nah, seperti ini. Ini titelnya kita ganti ya, jadi fotogram saja. Oke. Ini kita hapus. Lalu kita coba. Oh iya, di sini kita belum menambahkan Flutter nasib splash.remove jika sudah terinisialisasi. Oke, kita start lagi. Oke, sudah. Untuk memastikan bahwa navigasi rootnya itu sudah berhasil, navigator push replacement di sini kita akan ganti dengan push replacement name. Lalu kita bisa ganti di sini dengan myrouter.homeroot. Oke, kita coba masuk. Nah, sudah berhasil. Jadi ketika kita stop lagi, kita start lagi, seharusnya si halamannya langsung ke halaman home, nggak ke login lagi. Oke, kita tunggu. Nah, sudah berhasil ternyata. Oke, cukup dulu tutorial untuk cara manajemen navigation di Flutter yang cukup sederhana dan mudah. Kalian bisa eksplorasi lebih lanjut sendiri. Tetap semangat, terus belajar, jangan menyerah. Salam.